Alhamdulillahi haqqa hamdi. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Alhamdulillahi hamdan adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa la na'budu illa iyyahu wa natawakkalu alaih. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumina hadza wa ba'di. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga setiap langkah yang kita tempuh menuju ke tempat ini, tiap tapaknya menggugurkan dosa-dosa kita, meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Dan semoga duduk kita semua termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmatnya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Bersyukur sekali pada kesempatan pagi hari ini Allah menuntun langkah kita untuk menyimak ilmu dari guru kita yang mulia, Ustadz Askar Yaman. Maknanya nama beliau ini luar biasa, tentara Yaman, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang Yaman, al-iman yamani wal hikmah yamaniyah. Iman itu disifati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan selalu bertaut dengan negeri Yaman, dan hikmah, kebijaksanaan, senantiasa juga bersambung dengan negeri Yaman dan orang yang pakai nama Yaman. Dan sudah kita saksikan dan simak tadi semuanya. Bersyukur juga berjumpa dengan saudara-saudara saya nasyid Launun. Baru saya tahu bahwa ada kepanjangannya yang lain, Launun, lawakannya aja agak majnun gitu. Luar biasa, menakjubkan apa-apa yang sudah disampaikan tadi, bagaimana cara menyampaikan pesannya, mengemas pesannya, dan juga suara-suaranya. Rekan-rekan yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang dibacakan oleh Ustadz Said Al-Faqih telah disyarah dengan indah oleh Ustadz Askar Yaman, dan kita mendapat pelajaran agung. Innamal mu'minuna ikhwah. Hanya saja orang mukmin itu bersaudara. Di dalam makta ini, penggalan ini, ada dua pelajaran penting. Satu, bahwasanya iman kita, takaran yang menjadi pengukurnya Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam letakkan dalam kualitas hubungan yang kita jalin dengan sesama. Makta ini pelajaran keduanya, bahwasanya hendaknya setiap hubungan yang kita jalin di dunia, agar dia bermakna di sisi Allah dengan berbagai macam limpahan karunia, berlapis-lapis berkah, harus didasarkan di atas iman. Fa aslihu baina akhawaikum, maka damaikan di antara kedua saudaramu. Makta ini pelajarannya yang pertama, bahwasanya berukhuwah bukan berarti tidak ada masalah. Berukhuwah justru adalah menyelami berbagai persoalan yang akan kemudian mendewasakan kita dan menambah nikmat Allah dalam lapis-lapis keberkahan itu. Yang kedua dari makta ini, pelajarannya adalah bahwasanya yang paling mulia ketika ada yang berselisih, maka adalah yang mendamaikan. Makta yang ketiga, ayat ini berbunyi, wattaqullaha la'allakum turhamun, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kalian semua mendapatkan rahmatnya. Di sini Allah memberikan satu penekanan agung, bahwa rahmat Allah dijemput dengan takwa, sedang takwa kepada Allah dijemput dengan ibadah. Ya ayuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi
khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah meminta kita untuk menjadi hambanya, mengabdi kepadanya, beribadah hanya untuknya, supaya kita bertakwa. Dan dengan takwa itulah kita menjemput rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab sesungguhnya amal ibadah tidak akan cukup, bahkan hanya untuk membayar nikmat-nikmat Allah yang dikaruniakan kepada kita. Maka sesungguhnya iman dan amal saleh kita menuju ketakwaan kita tujukan untuk menjemput rahmatnya Allah. Dengan rahmatnya itulah kita berhak atas ridha dan surganya. Ikhwan dan akhwat yang disayang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang pertama, innamal mu'minuna ikhwah, hanya saja orang beriman itu bersaudara. Bahwa takaran, ukuran keimanan kita diletakkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam kualitas hubungan yang kita jalin dengan sesama. Iman itu memang dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah berpengertian tasdiqun bil qalbi wal iqraru bil lisan wal amalu bil arkan. Iman itu membenarkan dengan hati sepenuh keyakinan, melafalkan dalam bentuk ikrar, persaksian dengan lisannya, dan membuktikan keyakinan itu dengan amal perbuatan seluruh anggota badan. Tapi Al-Ghazali mengatakan di hati dia tersembunyi, di lisan ada orang yang bisa berdusta, dalam amal perbuatan ibadah ada manusia-manusia yang berpura-pura. Maka Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam meletakkan ukuran-ukuran keimanan itu pada kualitas hubungan yang kita jalin dengan sesama. Satu lapis-lapisnya, seorang mukmin itu paling rendahnya adalah aman bagi sesamanya. Al-mu'minu man amina ghairuhu min lisani wa yadayhi. Seorang mukmin itu orang yang sesamanya aman dari gangguan lisannya, dari gangguan tangannya. Maka menjadi mukmin berarti menjadi seorang yang manapun pergi, dia menghadirkan rasa aman. Ini lapis-lapis keberkahan pertama seorang mukmin, bahwa dia bukan bahaya, bahwa dia bukan madarat orang-orang yang ada di sekitarnya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat yang radhiyallahu anhum ajma'in disifati Allah dengan kalimat yang indah. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan atas kalian berperang, padahal berperang itu sesuatu yang kalian benci. Maka Al-Alama As-Sa'di dalam Taisirul Karimir Rahman mengatakan, sesungguhnya mukmin sejati tidak menyukai peperangan, tidak pernah menyukai peperangan seperti Rasulullah dan para sahabat. Tetapi mereka diikat oleh satu kaidah penting, bahwa boleh jadi yang tidak mereka suka itu dalam kondisi-kondisi tertentu baik bagi mereka. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi yang sedang kita suka berdampak buruk, dan boleh jadi yang kita tak suka membawa kebaikan. Maka kebencian mereka terhadap perang, ketidaksukaan mereka terhadap perang kalah kepada cinta mereka kepada Allah. Allah yang menyatakan wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang menyatakan bahwa Dia yang Maha tahu, kalian tidak tahu. Mukmin pada hakikatnya seorang yang menghadirkan rasa aman. Maka bahkan dalam hubungan yang paling dekat, Rasulullah mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'di jarah. Siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, yang dibicarakan iman kepada Allah, kepada hari akhir, ukurannya fala yu'di jarah, jangan sampai menyakiti tetangga. Ditanya beliau dalam satu kesempatan, apa itu menyakiti tetangga ya Rasulullah? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, termasuk menyakiti tetangga adalah engkau memasak makanan, baunya sampai ke hidung mereka, rasanya tidak sampai ke lidah mereka. Kalau yang seperti itu saja menyakiti, bagaimanakah perilaku-perilaku yang lain? Aman. Ini lapis keindahan iman seorang mukmin yang dia tebarkan, pendarkan kepada sesama. Batas minimalnya di situ. Lebih tinggi dari itu, bagaimana dia menyebarkan
kenyamanan, keramahan. Maka Rasulullah menekankan tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Ada sedekah yang setiap orang bisa melakukannya tanpa harta sekalipun, dan kadang-kadang nilainya priceless, tidak bisa dibayar dengan uang sebanyak apapun. Bagaimana jika senyum Anda ternyata menerbitkan harapan pada orang yang putus asa? Bagaimana jika ternyata senyum Anda memberitahu seorang yang hendak bunuh diri bahwa tidak semua orang jahat kepadanya, bahwa di dunia ini masih ada orang baik, bahwa masih ada harapan untuknya di masa yang akan datang. Nyaman yang dihadirkan, senyum jalannya. Dan Rasulullah menyatakan jangan remehkan perbuatan sekecil apapun, amal saleh sekecil apapun, meskipun itu hanya talaqatul wajh, berwajah manis, tanpa gula, tanpa pemanis buatan, di hadapan saudara. Dan kenyamanan itu dihadirkan juga di dalam pembicaraan. Sehingga Nabi SAW lagi-lagi menyatakan tentang ukuran iman. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia mengatakan yang baik. Yang baik. Baik itu tidak cukup hanya benar. Karena benar, kalau diungkapkan terang-terangan, hei hitam, itu benar mungkin. Benar. Masya Allah, engkau begitu manis. Kenapa? Kayak kecap warnamu. Itu benar. Tetapi kalau menyakitkan, maka Rasulullah pernah menyatakan kepada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, engkau di dalam dirimu masih terdapat jahiliyah. Kenapa? Mengatakan kepada Sayyidina Bilal, hai anak budak hitam. Benar Bilal anak budak hitam, tetapi mengatakan begitu, engkau di dalam dirimu masih terdapat jahiliyah. Kalau benarnya itu adalah fakta, data tentang seseorang yang valid, sahih, sudah terverifikasi bahwa dia memang begitu, tetapi lalu kita membicarakannya berdua dengan orang lain. Sementara andai si bersangkutan hadir, dia kalau itu dibicarakan, maka saking tidak baiknya hal yang benar ini, Allah menyebutnya dalam kata-kata yang tadi disebutkan oleh Ustaz Sa'id Al-Faqih, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Memangnya salah seorang di antara kalian suka dia memakan daging saudaranya yang sudah jadi mayat, membangkai, busuk, berbelatung, bernanah, menjijikkan, baunya anyir. Pasti kalian tidak menyukai hal yang semacam itu. Itu benar. Maka khairan, kata para ulama, tidak cukup hanya benar isinya, tapi juga harus indah caranya, tepat waktunya, bermanfaat bagi pendengarnya, berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Katakan yang benar, isinya indah caranya, tepat waktunya, bermanfaat bagi pendengarnya, berpahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Kalau tidak, auliyasmut. Alternatif terbaiknya adalah diam. Ini tidak ada pertentangannya dengan satu hadis yang sangat populer menjadi ungkapan umum orang Indonesia. Dan sayangnya menjadi hujjah pada sesuatu yang tidak pada tempatnya. Yaitu, qulil haqqa walau kana murran. Katakan yang benar meskipun pahit. Kita tidak adil pada hadis ini sebab kita tidak menyimak secara lengkap. Dalam periwayatan Al-Imam Ibnu Khuzaimah, lengkapnya hadis ini bicara tentang seorang pedagang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengatakan kepada nabinya, celaka aku ya Rasulullah, binasa aku ya Rasulullah. Rasulullah bertanya, ada apa dengan engkau? Dia menjawab, ya Rasulullah, aku membeli barang, sampelnya bagus, ku bayar tunai pesanannya banyak. Begitu barangnya datang tidak langsung kuperiksa. Ketika kuperiksa ternyata tidak sama dengan sampelnya, tidak sama dengan contohnya, barangnya jelek, beraib, bercacat. Sementara yang menjualnya kepadaku sudah pergi entah kemana. Bagaimanakah aku ya Rasulullah? Apakah aku diizinkan untuk menutupi cacat aib barang itu ketika menjualnya kembali? Sehingga dengan demikian minimal sajalah aku balik modal. Atau aku harus membuka cacatnya, aibnya, menjelaskan kepada konsumen. Dengan begitu aku akan rugi besar, bahkan nyaris bangkrut. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, qulil haqqa walau kana murran. Katakan yang benar meskipun pahit.
Iktibarnya, pertanyaan pentingnya adalah, ini pahitnya pertama-tama buat siapa? Buat yang mendengar atau buat yang mengatakan? Untuk yang mengatakan, yaitu agar dia mengatakan yang benar dengan jujur tentang dagangannya itu, yang itu akan berakibat ruginya, tetapi rugi itu akan sangat sementara, sebab ketika dia dikenal sebagai pedagang yang jujur, masa depannya akan cerah. Tetapi kalau dia nekat untuk berdusta, maka dia akan dikenal sebagai pedagang penipu yang tidak akan lagi mendapatkan masa depannya. Maka yang jujur ini bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di surga akan sangat dekatnya. Nah, rekan-rekan yang disayang Allah, kita kadang-kadang memperkosa hadis ini dengan memaknainya, katakan yang benar olehku meskipun pahit bagimu. Kita tidak memaknainya dengan benar, sebab hadis itu mengatakan katakan yang benar olehmu meskipun pahit bagimu. Ini tuntutan kejujuran bagi kita, bukan tuntutan kepada kita untuk mengatakan segala yang kita yakini benar. Kalau itu membuat telinga merah, kalau itu membuat wajah panas, kalau itu membuat mata menangis, kalau itu membuat orang sakit. Rasulullah SAW mencontohkan bagaimana mengatakan yang benar pada saat yang tepat, dengan cara yang indah. Tidak asal bicara, katakan yang benar, meskipun pahit. Karena kenyamanan ada lapis keberkahan, pancaran keindahan iman seorang mukmin dalam kualitas hubungan yang dia bangun dengan sesamanya. Maka Rasulullah bahkan bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, aku jaminkan sebuah rumah di surga bagian bawah untuk apa? Untuk dia yang bisa menahan dirinya dari mira, berbantah-bantah, berdebat-debat, meskipun dia benar. Meski benar, kalau dia tahan dirinya dari berbantah-bantah, berdebat-debat, Rasulullah jaminkan sebuah rumah di surga bagian bawah. Dan aku jaminkan sebuah rumah di tengahnya surga untuk yang menahan diri dari dusta meskipun sedang bercanda. Dan aku jaminkan sebuah rumah di atasnya surga untuk yang berakhlak mulia dalam keadaan apapun juga. Dalam riwayat Ahmad lebih indah lagi, Rasulullah SAW bersabda, aku jaminkan sebuah rumah di surga yang bawah untuk siapa? Orang yang menahan diri dari mirak, meskipun dia salah. Kalau dia salah, menahan diri dari berbantah-bantah, surga juga. Dan aku jaminkan sebuah rumah di surga yang atas untuk siapa? Dia yang menahan diri dari mirak, berbantah-bantah, berdebat-debat, kalau dia benar. Karena apa? Kadang ada waktu yang harus ditunggu. Ada kesempatan yang harus dipilih. Ada suasana yang harus didesain hanya untuk menyampaikan sebuah kebenaran. Tidak harus saat itu juga. Kenyamanan yang dihadirkan oleh seorang mukmin. Yang ketiga, manfaat. Pancaran lapis keberkahan iman seorang mukmin dalam kualitas hubungannya dengan sesama adalah manfaat. Maka Allah ketika memberikan umpama tentang kalimah thayyibah, daraballahu kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah. Allah menyebutkan perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon baik. Pohon baik itu cirinya satu, asluha thabit. Akarnya kokoh menghunjam, akidahnya benar dan lurus. Wa far'uha fis sama. Dan cabang-cabangnya menggapai ke langit. Ibadah-ibadahnya agung, dia tata dalam keseharian dengan disiplin yang indah. Sholatnya 100 rakaat sehari, puasanya 200 hari setahun, misalnya begitu. Wafaruha fis sama, sehingga dia dikenal di langit oleh para malaikat karena ibadahnya, ketaatannya kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi tidak cukup hanya itu. Ada ciri ketiga dari pohon yang baik. Dan saking pentingnya yang ketiga ini, sampai-sampai Allah Azza wa Jalla memisahkannya. Tidak digabung di ayat ke-24, tapi diletakkan di ayat ke-25 di surah Ibrahim. Kalimatnya, tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha. Memberikan buahnya tiap musim dengan izin Rabbnya. Sebentar, kalau memberi buah, bahasa Arabnya bisa tu'ti samarataha. Apa bedanya tu'ti samarataha dengan tu'ti ukulaha? Syed Qutb dalam Fidhil Quran mengatakan, kalau tu'ti samarataha, memberi buah,
Katakan ini buah mangga, meskipun sebenarnya apel. Saya kalah lucu dari Launun. Katakan ini buah mangga, lalu kita lempar ke wajah orang. Set, kena, plop, kemudian kita, maaf ya, itu saya kasih mangga. Itu masih bisa disebut pohon itu, kalau menjatuhkan mangga kena kepala orang, masih bisa disebut tu'ti thamarataha. Tetapi disebut tu'ti ukulaha, kata Sayyid Qutb rahimahullah ta'ala, jika dia memilihkan mangga yang paling harum aromanya, paling manis rasanya, paling lembut teksturnya, mengupasnya dengan hati-hati, memotongnya kecil-kecil, menusuknya dengan garpu, menyuapkannya kepada orang yang memerlukan, sambil tersenyum dengan senyuman terindah, tertulus yang disaksikan oleh jagat. Silakan. Ini baru disebut sebagai tu'ti ukulaha. Kemanfaatan yang dihadirkan seorang mukmin bukan cuma soal buahnya. Kalau cuma soal buahnya dilempar bisa. Tetapi bagaimana dia wujud dalam manfaat yang paling indah, dalam manfaat yang paling berkesan, dalam manfaat yang paling merasuk di hati. Dengan ikhtiarnya itu, ini kualitas hubungan manfaat yang dibangun oleh seorang mukmin. Aman, nyaman, bermanfaat. Iman itu terbukti dalam kualitas hubungan yang kita jalin dengan sesama. Itu lapis-lapis keberkahannya iman. Pokok pikiran kedua dalam makta kalimat innamal mu'minuna ikhwah adalah bahwasanya hendaknya seluruh hubungan yang kita jalin di kehidupan ini hanya didasarkan iman. Sebab yang tidak didasarkan iman dan tidak ada takwa di dalamnya, semuanya akan berubah menjadi penyesalan, bahkan juga permusuhan. Allah mengatakan di surah Az-Zukhruf ayat yang ke-67, Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Orang-orang akhilla itu yang dekat hubungannya, akrab cintanya, mesra sayangnya, para kekasih. Pada hari itu kata Allah, sebagian akan menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Semua yang bercinta-cintaan di dunia, semua yang berkasih-kasihan di dunia, semua yang bersayang-sayangan di dunia, semua yang bermesra-mesraan di dunia, pada hari itu kata Allah, sebagian akan menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Pasti, kecuali orang-orang bertakwa. Perhatikan semua hubungan Anda. Bayangkan bahwa semua hubungan itu akan menjadi permusuhan. Kecuali kalau kita jalin di atas iman, kalau kita jalin di atas takwa. Salah satu penyesalan yang sangat membahana kelak di hari itu diucapkan oleh seorang hamba, direkam oleh Allah dalam surah Al-Furqan. Dia berteriak, ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Aduhai binasa aku, celaka aku, andai dulu di dunia tidak kujadikan si fulan sebagai kekasihku, sebagai kawan akrabku, sebagai teman dekatku, sebagai sahabat mesraku. Kalimat ini, ayat ini, kata Imam Asyuti dalam Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul, turun tentang dua orang yang sangat dekat, akrab hubungannya. Satu namanya Uqbah bin Abi Mu'aid, yang satu namanya Ubay bin Khalaf. Antara Uqbah dan Ubay, sejak kecil, teman sepermainan, dekat, akrab. Ketika gede, satu geng, remaja, satu klub. Mungkin bikin nasyid juga waktu itu gitu ya. You two, Uqbah and Ubay gitu. Kemudian ketika menikah dengan kakak beradik. Sehingga mereka beriparan. Kompak selalu, apa kata Uqbah, itu kata Ubay. Di mana ada Uqbah, di situ ada Ubay. Sampai suatu hari, Uqbah bin Abi Mu'aid berjalan di dekat Ka'bah. Ketika Nabi SAW sedang salat dan membaca Al-Quranul Karim dengan jahar. Menyimak Al-Quran, Uqbah tertegun. Hatinya dicekam satu perasaan aneh. Dia takjub mengatakan ini bukan kata-kata manusia. Tidak mungkin Muhammad membuat yang seperti ini. Bawahnya begitu kokoh, buahnya begitu manis. Kalimat-kalimat Muhammad ini pastilah memang kalimat kebenaran. Terketuk cahaya hidayah
pelan-pelan terbit di hatinya. Tetapi tiba-tiba saja cahaya itu kena gerhana. Gerhananya berbunyi, kalau Islam, kalau nggak sama Ubay, nggak seru. Kalau nggak sama Ubay, nggak asyik. Lalu dia temui, dia cari Ubay, ternyata Ubay ada di Darun Nadwah, di sisi lain Masjidil Haram, tempat kongkonya orang-orang Quraisy. Begitu Uqbah bin Abi Mu'ayth masuk, Ubay bin Khalaf memalingkan wajahnya menghadap ke arah dinding. Uqbah bertanya, ada apa saudaraku, kenapa engkau tidak menyambutku seperti biasa? Kenapa kau palingkan wajahmu dari aku? Kata Ubay, mulai hari ini wajahku haram bagi wajahmu. Ini kalimat putus yang lebih romantis daripada lo, gue, en. Mulai hari ini wajahku haram bagi wajahmu. Kata Uqbah dengan terkejut, ada apa? Kenapa bisa demikian? Aku tahu kau baru saja mendengarkan Muhammad tersihir oleh kata-katanya, lalu bermaksud ikut agamanya, mengkhianati nenek moyang kita, menghinakan tuhan-tuhan sesembahan kita. Kata Uqbah, begitu mendengar reaksi yang sangat negatif ini, enggak kok. Kata Ubay, jangan bohong padaku. Bahkan semua yang ada di hatimu, hatiku mengetahuinya. Akhirnya Uqbah menguatkan jawabannya, sumpahnya, ketakutannya akan kehilangan teman yang begitu dekat dan saling mendukung. Dia mengatakan, aku bersumpah, aku tidak akan masuk agama Muhammad selama-lamanya. Kata Ubay sambil melirik, buktikan kalau begitu. Apa yang harus kubuktikan? Lakukan sesuatu yang membuat hatiku ridha. Baik, kata Uqbah. Dia pergi ke tempat penyembelihan hewan orang-orang Quraisy, dia ambil wadah besar, dia masukkan isi perut unta yang baru saja disembelih, yang busuk menjijikkan, dia bawa ke dekat Nabi SAW. Ketika beliau SAW sedang sujud, dia tumpahkan itu ke kepala dan punggung beliau SAW. Orang celaka ini kelak di akhirat akan berteriak, ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Mungkin hubungan-hubungan kita tidak se-ekstrim itu, tetapi layak untuk diperiksa. Apakah dia sudah, aku mencintaimu karena Allah, dengan cara yang diridai Allah, dalam rangka mencari ridha Allah. Hanya yang seperti ini yang akan berlapis-lapis keberkahan. Satu, dia tanda manisnya iman. Dua, Allah memberikan naungan. Ketiga, tiada naungan kecuali naungannya. Tiga, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan orang-orang yang saling cinta karenanya mendapatkan mimbar-mimbar dari cahaya yang bahkan nabi dan syuhada pun akan cemburu karenanya. Empat, kebersamaan imani membawa kita, menjaga kita untuk selalu berada dalam keadaan baik. Ketika Allah berfirman tentang 3 orang yang taubatnya ditangguhkan karena tidak ikut perang Tabuk di surah At-Taubah, maka Allah Subhanahu wa taala menutup rangkaian ayat itu dengan kata-kata, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah orang-orang benar. Karena bersama orang-orang benar menjaga kita untuk tetap berada di orbit kebenaran. Yang tertinggi dan terindah dari itu adalah cinta karena Allah. Membawa kita kepada satu titik kedudukan yang tidak akan dicapai hanya dengan mengandalkan amal pribadi kita. Ada orang bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, mata sa'ah, ya Rasulullah, kapan kiranya kiamat datang? Nabi SAW menjawab, apa yang sudah kau siapkan untuk menghadapinya? Orang itu mengatakan, la syai' ya Rasulullah, illa wa ana uhibbullah wa rasulah. Tidak ada ya Rasulullah, kecuali bahwa aku ini mencintai Allah dan Rasulnya. Maka Nabi tersenyum kepada orang ini, mengatakan, anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama dengan yang kau cinta. Yang menarik lagi adalah keterangan perawinya. Anas bin Malik mengomentari hadis ini dengan kata-kata, ini hadis yang sangat membahagiakanku. Kalau ada orang yang mau menukar kata-kata Nabi SAW ini dengan emas sepenuh bumi dariku, tidak akan kuberikan padanya. Kenapa? Kata Anas bin Malik, sebab amalku, ibadahku, salatku, qiyamul lailku, sedekahku, jihadku, tilawah Qur'anku, semua ibadahku tidak ada seujung kuku Umar, tidak ada seujung kuku Abu Bakar, apalagi Nabi SAW. Tapi kata Anas bin Malik sambil mencucurkan air mata, tapi aku mencintai mereka.
Maka dengan cinta itu aku masih punya harapan bahwa kelak di surga Allah akan mengumpulkan aku bersama mereka. Lapis keberkahan karena cinta itu karena Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang meloncatkan kita melampaui semua amal kita. Nabi SAW membuat cemburu para sahabat pada suatu hari ketika beliau mengatakan, aku rindu kepada ikhwan-ikhwanku. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kami di sini ada di sisimu. Mengapa engkau rindu? Kata Nabi, bukan, bala antum ashabi, kalian sahabat-sahabatku. Siapa? Itu ikhwan-ikhwanmu ya Rasulullah. Kata para sahabat dengan nada cemburu. Maka Nabi SAW mengatakan, ikhwan-ikhwanku adalah orang-orang yang tidak pernah berjumpa denganku, tetapi mengimani apa yang aku bawa. Beriman kepadaku seperti iman kalian kepadaku. Mengamalkan sunnah-sunnahku seperti kalian mengamalkan sunnah-sunnahku. Mudah-mudahan kita termasuk yang dirindukan oleh Nabi SAW. Innamal mu'minuna ikhwan. Yang kedua, ikhwan dan akhwat yang disayang Allah, maktaknya berbunyi fa aslihu baina akhwaikum, maka damaikan di antara kedua saudaramu. Hakikat berukhuwah bukan meniadakan masalah. Kenapa? Karena tadi wa kunu ma'as sadiqin, bersamalah orang-orang yang benar. Kadang-kadang bersama orang yang benar memang lebih berat daripada bersama orang-orang yang salah. Kadang-kadang orang-orang yang benar lebih menjengkelkan daripada orang-orang yang tidak benar. Kenapa? Karena orang-orang yang tidak benar, kalau kita mengikuti hawa nafsu, mereka turut menyemangati hawa nafsu kita. Karena orang-orang yang benar, justru sebaliknya, dia tidak terima ketika kita melihat kita mengikuti hawa nafsu. Dia cerewet, dia bawel, dia suka mencampuri urusan, dia menasehati, dia memberi masukan. Orang-orang yang tidak benar mendukung segala yang menyenangkan kita meskipun menabrak apa-apa yang dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang-orang yang benar memastikan agar kita selalu berada di jalan benar, kadang-kadang dengan kasar, kadang-kadang dengan nohok, kadang-kadang dengan jelek. Ini hakikat kebersamaan dengan orang-orang yang benar. Maka indah sekali hatta seorang nabi dikatakan kepadanya di surah Al-Kahfi ayat ke-28, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Ini Allah bicara kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Allah katakan kepadanya, sabarlah hai Muhammad terhadap dirimu itu untuk senantiasa bersama dengan orang-orang yang menyeru Rabbnya pada pagi dan petang hari semata-mata mengharap wajahnya, ridhonya. Bayangkan Rasulullah yang manusia akhlaknya terbaik disuruh sabar menghadapi para sahabatnya yang itu juga kumpulan manusia dengan akhlak terbaik. Lah kita yang bukan nabi bergaul dengan yang semacam launun gitu. Bergaul dengan yang semacam kita semuanya di sini yang jauh dari akhlak para sahabat. Bukankah kesabaran itu jauh lebih kita perlukan? Karena bersama itu pasti lebih berat. Orang kalau mau pergi cepat pergilah sendiri. Tapi kalau mau pergi jauh pergilah bersama-sama. Tapi pasti lebih lambat perjalanannya pergi bersama itu daripada kalau jalan sendiri. Kenapa? Baru jalan 5 menit sudah ada yang minta turun dong, mau buang air kecil. 5 menit kemudian turun dong, beli es krim. 5 menit kemudian turun dong, buang air kecil juga. Kenapa enggak tadi? Kerasanya sekarang disuruh tadi. Akan lama. Dan itulah kenapa semua kebersamaan akan selalu membutuhkan kesabaran. Hatta bahkan kebersamaan dengan orang-orang benar. Dan bahkan di antara orang-orang terbaik bukan berarti tidak ada masalah. Akan ada masalah di antara mereka. Hatta antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Saya ambil satu contoh yang sangat masyhur. Bagaimana perasaan Anda kalau orang yang paling Anda sayangi berdiri di depan Anda untuk melindungi orang yang paling Anda benci? Itu dialami Nabi SAW. Inilah Utsman bin Affan, orang yang sangat disayang. Utsman yang ketika perang Badar, Utsman tidak usah berangkat, tungguilah istrimu. Utsman
yang setelah Ruqayyah wafat, Utsman, maukah engkau menikah dengan Ummu Kulthum? Utsman yang ketika di Hudaybiyah, beliau diutus ke Makkah, 3 hari tidak ada kabar berita, dikabarkan bahwa Utsman dibunuh. Nabi SAW dengan mata merah membentangkan tangannya di bawah pohon di Hudaybiyah itu, mengatakan, ini adalah tangan Utsman, berbayatlah kepadaku. Yang disebut sebagai Bai'atul Ridwan. Orang yang sangat disayang. Orang yang sangat disayang Rasulullah ini punya saudara sepersusuan. Namanya Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh. Siapa dia? Dia masuk Islam pada suatu ketika, datang ke Madinah. Di Madinah hanya beberapa hari meskipun sempat jadi penulis wahyu. Tiba-tiba murtad pulang ke Makkah. Lalu dia bocorkan semua rahasia pertahanan Madinah. Lalu dia menjadi provokator dari perang yang paling menyusahkan kaum muslimin Madinah. Yaitu perang Ahzab atau perang Khandaq. Maka ketika Fathul Makkah, Rasulullah mengatakan, ini orang masuk daftar hitam. Ketemu dimanapun, hatta ketika dia bernaung di bawah tirai Ka'bah, bunuh di tempat. Tidak ada ampun bagi pengkhianatan yang sampai sejahat itu kepada kaum muslimin. Ketika kaum muslimin memasuki kota Makkah, dengan gegap gempita takbir mereka, Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh bersembunyi di sebuah sudut kota. Dia cari-cari di mana Utsman bin Affan. Begitu dia lihat sosok Utsman yang tinggi jangkung, tapi runduk, dia dekati, langsung dia genggam tangannya, lalu dia mengatakan, aku bersumpah dengan nama Allah, engkau sebagai saudara persusuanku harus melindungi aku dan menyelamatkanku, memohonkan ampun kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Utsman itu orangnya gak enakan. Anda bisa bayangkan kayak apa perasaan Utsman. Dilema pada saat itu. Galau. Apa tadi, gegana? Gelisah, galau, merana. Tapi kalau ini tidak merana. Galau, luar biasa. Dan Utsman dengan berkeringat dingin menghadap Nabi SAW. Kemudian mengatakan, ya Rasulullah, saya mohonkan ampunan kepadamu untuk Abdullah bin Abi Sarh. Nabi diam, lama sekali. Digambarkan oleh para penulis sirah, saat itu andai ada rambut jatuh, kedengaran suaranya. Hening sekali, lama. Dan Rasulullah tidak segera bicara. Dan Utsman tetap diam, berkeringat dingin, bercucuran. Malu sekali meminta yang seperti itu kepada Nabi. Tetapi dia tetap lakukan untuk saudara sepersusuannya. Akhirnya Rasulullah mengatakan, ya. Lalu kemudian Utsman segera menarik pergi Abdullah bin Abi Sarh. Ba'da itu ternyata Nabi bersabda, falola. Aduhai kenapa tidak ada? Aduhai kenapa tidak ada? Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya, tidak ada apa ya Rasulullah? Kenapa selama aku diam tadi, yang lama sekali itu, kata Nabi SAW, tidak ada salah seorang di antara kalian yang berinisiatif untuk maju kemudian memenggal lehernya. Jadi Rasulullah itu diam lama, nunggu ada sahabat yang inisiatif, gitu. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, ya Rasulullah, kenapa tidak kau beri isyarat? Kenapa enggak kasih kode? Kata Nabi SAW, ya Umar, sesungguhnya seorang Nabi diharamkan untuk berkhianat meskipun hanya dengan lirikan matanya. Maka kemudian Rasulullah mendoakan semoga keislamannya baik. Dan Allah Azza wa Jalla mengabulkan itu. Kenapa? Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh di masa Sayyidina Utsman akan menjadi panglima dalam Futuhat Afrika. Maka kalau hari ini di Nigeria ada 70 juta muslim, di Mauritania ada sekian, di pedalaman-pedalaman yang dulu disebut sebagai pedalaman suku Barbar, itu ada begitu banyak muslim. Allah Azza wa Jalla semoga melimpahkan pahala kepada Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh. Dan tentu saja yang mengampuni Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh Rasulullah, dan juga yang memintakan ampunan Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ada masalah. Makta kedua ini, pelajaran keduanya adalah yang paling mulia ketika ada masalah satu sama lain adalah yang mengupayakan perdamaian. Sampai-sampai diizinkan, diberikan dispensasi bagi satu yang mendamaikan dua muslim yang berselisih untuk berdusta. Bang, dapat salam dari abang itu. Masa? Iya bang, serius, bener.
Kesana juga ngomong, bang dapat salam dari bang itu. Oh, nggak percaya saya. Serius bang, Masya Allah. Dia tuh kangen sama abang. Lalu hari berikutnya karena belum damai juga bilang, bang nanti malam ada waktu kosong. Ada. Diundang makan bang. Sama siapa? Beliau katanya mau traktir abang. Rindu pengen traktir abang. Ngomong sama yang sini begitu. Ngomong sama yang sana juga sama. Bang nanti malam ketemu ya bang jam 7 malam. Sholat isya bareng di masjid ini. Terus habis itu di rumah makan ini. Beliau mau jamu abang. Rindu jamu abang katanya. Masa iya? Datang aja bang. Datang dua-duanya masih kaku tapi kemudian mencair. Seiring bicara, seiring makan. Tiba saatnya membayar, siapa bayar? Kata yang mentraktir, kata orang yang mendamaikan, bang sudah dibayar sama beliau. Kata beliau nggak boleh bilang-bilang tapi ini saya bilang sama abang. Sama sini juga sudah dibayar sama beliau bang. Tapi beliau bilang jangan bilang-bilang sama abang. Padahal yang bayar dia. Betapa besarnya pengorbanan orang yang mengislahkan. Dan betapa besar kemuliaannya orang yang mengislahkan. Demikian. Ada satu masa di awal Orde Baru. Ini contoh dari Nahdlatul Ulama. Kiai Subhan ZE dan Kiai Idam Khalid rahimahullah ta'ala itu sampai di koran yang satu ketua umum Tangfidiyah PBNU, yang satu sekretaris Tangfidiyah. Ini perbedaan pendapatnya meruncing tajam bahkan sampai bantah-bantahan di media. Ini membuat para ulama sepuh, ulama tua, senior prihatin. Kok bisa sampai kayak begitu? Lalu Kiai Maksum Lasem, salah seorang tokoh senior, ayah dari Kiai Haji Ali Maksum Krapyak, memanggil Kiai Bisri Mustafa Rembang. Sri, kata beliau, Mbok ya diikhtiarkan supaya Subhan sama Idham itu damai. Saya nggak bisa Pak Kiai, orang itu kan yang bisa mendamaikan yang sepuh-sepuh. Sebenarnya Kiai Bisri bukan tidak mau mendamaikan, tetapi beliau melihat perpecahan di antara keduanya, perselisihan di antara keduanya, ini mungkin disengaja atau minimal bermanfaat. Kenapa bermanfaat? Penguasa Orde Baru, Presiden Soeharto baru naik, belum jelas kebijakannya seperti apa untuk umat Islam nanti. Kalau ini tampak berseberangan, maka kalau satu dipukul, minimal satu jadi sekoci. Menyelamatkan organisasi. Saya enggak bisa Kiai. Yang bisa kan yang sepuh-sepuh, mendamaikan yang muda. Kata Kiai Maksum, enggak. Yang tua-tua enggak bisa, ini harus kamu. Soalnya ini harus pakai akal-akalan. Lah kamu kan pinter akal-akalan. Maka Kiai Bisri menyusun sebuah akal-akalan. Dibelinya satu peti sirup kawis, minuman khas Rembang. Dan dibelinya satu kerat 7up, minuman ringan yang ada pada saat itu. Anak kecil bacanya jup, tulisannya 7 sama up gitu ya. Kayak huruf 7 up. Nah, yang satu santri disuruh pergi ke Kiai Idam Khalid. Mengantar sirup kawis buatan Rembang itu kepada Kiai Idam Khalid. Diberi pesan santri ini, katakan dari Pak Subhan ZE minta tanda terima. Diantar oleh santri, kemudian Kiai Idam Khalid membuat tanda terima seperti itu. Alhamdulillah telah terima dari Pak Subhan ZE satu peti sirup kawis. Jazakumullahu khairan katsira tertanda Idham Khalid. Satu santri pergi ke rumah Subhan ZE. Katakan bawa 7up dari Kiai Idham Khalid minta tanda terima. Masya Allah, terima kasih atas kiriman satu kerat 7up. Jazakumullahu ahsanal jaza tertanda Subhan ZE. Kedua tanda terima itu oleh Kiai Bisri Mustafa dibawa ke hadapan Kiai Maksum dan para ulama senior yang berkumpul. Kata Mbah Bisri, alhamdulillah Kiai sudah damai. Lah ini sudah kirim-kiriman.
pertanyaannya di situ, siapa yang paling parah menjadi objek akal-akalan? Kiai idamnya, Kiai Subhan, atau Kiai Maksum dan teman-teman? Menjadi pendamai kadang sederhana. Kalau kita memang meyakini satu pendapat, karena kita dalam beragama ini begitu banyak dalam furu'iyah berbeda-beda, kalaupun kita meyakini satu pendapat, sampaikan keyakinan kita itu dengan smooth, dengan indah, tanpa ada orang yang merasa tersakiti. Di Muhammadiyah ada namanya Kiai Haji A.R. Fakhruddin, tadi NU, sekarang Muhammadiyah. Di Muhammadiyah ada namanya Kiai Haji A.R. Fakhruddin, ketua PP Muhammadiyah dari tahun 60-an sampai 90-an. Pada suatu hari beliau diundang untuk memberikan ceramah tarawih di sebuah masjid besar di Surabaya. Begitu selesai ceramah tarawih, ternyata jamaah sepakat mendaulat beliau untuk menjadi imam salat. Padahal Kiai A.R. Fakhruddin termasuk seperti Syekh Albani memegangi kuat hadis Aisyah, pokoknya tarawih nggak boleh lebih dari 11 rakaat. Maka ketika akan menjadi imam, Kiai A.R. Fakhruddin tanya, Bapak Ibu sekalian, biasanya berapa rakaat? 8 atau 20? Jamaah kompak menjawab, 20. Maka Kiai A.R. Fakhruddin mengatakan, baik, mudah-mudahan Allah mudahkan kita melaksanakan seperti kebiasaan kita. Kemudian dimulailah salat. Salat tarawih di masjid itu biasanya jam 8 lebih sedikit, meskipun 23 rakaat, sudah selesai. Karena saking cepatnya. Biasanya ada jamaah yang sampai sami Allahu Akbar. Tetapi ketika diimami Pak AR, sudah jam 8:30 lebih, baru dapat 8 rakaat. Maka setelah selesai 8 rakaat, Pak AR menghadap kepada jamaah bertanya, Bapak Ibu sekalian dilanjutkan sampai 20 atau witir saja? Kata jamaah kompak, witir! Gitu. Maka kemudian dilaksanakanlah sholat witir, dan itu satu-satunya sholat tarawih 11 rakaat di masjid tersebut sepanjang sejarah. Tetapi disampaikan dengan nyaman, disampaikan dengan nikmat. Tidak ada yang merasa tersakiti, tidak ada yang merasa disinggung apa-apa yang menjadi keyakinannya. Hal semacam ini, kedewasaan semacam ini yang paling kita perlukan. Fa'aslihu baina akhwaikum. Kalau kita harus berbeda. Kata Imam Syafi'i menggandeng Imam Yahya bin Ma'in satu hari. Kalaupun kita berbeda dalam banyak masalah, tidak mungkinkah kita sama bahwa kita bisa bersaudara karena Allah. Indah sekali. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu berbeda pendapat dalam soal waris, yaitu tentang bagian bapak dan kakek serta anak dan cucu. Bagi Ibnu Abbas, kok bisa-bisanya Zaid bin Thabit menyamakan bagian anak dengan cucu, tetapi tidak menyamakan bagian bapak dengan kakek? Ada apa sebenarnya? Kata Ibnu Abbas sampai ana saubahilu, aku bisa berani bermubahalah sama beliau dalam soal ini. Tetapi ketika kasus perhitungan waris ada di keluarga Ibnu Abbas yang membutuhkan pendapat tentang hal ini tadi, kata Ibnu Abbas, mintalah pendapat kepada Zaid bin Thabit. Didatangkan Zaid bin Thabit untuk menghitungkan waris di keluarganya Ibnu Abbas. Dan ketika Zaid bin Thabit tahu Ibnu Abbas berbeda pendapat dengan beliau dalam soal ini, Zaid bin Thabit menghitungkan sesuai pendapat Ibnu Abbas. Maka ketika Zaid pulang, Ibnu Abbas menuntun bagalnya Zaid bin Thabit mengantar sampai ke rumah. Kata Zaid bin Thabit, tidak usah begitu wahai putra paman Rasulullah, jangan, saya malu, saya sungkan. Kata Ibnu Abbas, hadza ma amarana bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ulama'ina. Ini yang diperintahkan Rasulullah kepada kami tentang ulama kami. Kata
Zaid bin Thabit, kalau begitu perlihatkan tanganmu, wahai putra paman Rasulullah. Lalu Ibnu Abbas memperlihatkan tangannya. Lalu oleh Zaid bin Thabit dikecup dan dicium. Mahadha ya sahabat Rasulullah. Apa ini wahai sahabat Nabi? Kata Ibnu Abbas kepada Zaid bin Thabit. Hadha ma amara nabihi Rasulullah bi ahli baitih. Ini apa yang diperintahkan Rasulullah kepada kami tentang ahli baitnya. Yang seperti ini kita perlukan banyak-banyak. Semangat untuk islah, semangat untuk merekatkan, semangat untuk kebersamaan, semangat untuk menyambungkan di dalam berbagai sisi hidup seorang muslim. Ini lapis-lapis keberkahannya. Kalau sudah semacam ini, ada islah, ada kekuatan berjamaah, ada kebersamaan, maka umat ini akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Tidak terkalahkan satu umat yang punya kebersamaan dalam iman dan kebersamaan dalam ukhuwah. Ketika Rustum menghadapi pasukan Sa'ad bin Abi Waqqas di seberang sungai Dajlah, di sungai Tigris. Dia kirim utusan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas untuk bertanya. Pasukan Sa'ad 30.000 orang, pasukan Rustum 200.000 orang. Sampai di seberang utusan itu menyampaikan pesan Rustum. Pertanyaannya, kenapa Tuan bersama pasukan Tuan datang kemari? Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, kami adalah kaum yang dibangkitkan Allah untuk membebaskan manusia dari penghambaan kepada sesama manusia menuju kepada peribadahan kepada Allah semata-mata. Dari sempitnya dunia menuju luasnya akhirat. Dari kezaliman agama-agama menuju keadilan Islam. Utusan pulang melapor kepada Rustum. Kata Rustum, tujuan yang mulia. Tapi tidak selalunya tujuan mulia akan tercapai. Dia cek panglima di bawahnya, Musanna bin Harisah. Didatangkan Musanna, diundang jamuan. Menurut Anda tujuan Anda kemari apa? Jawabannya persis sama dengan jawaban Sa'ad bin Abi Waqqas. Cek lagi komandan lapangan satuan di bawahnya, diundang lagi namanya Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Ditanya oleh Rustum, apa yang menjadi tujuan Anda datang kemari? Jawabannya persis dengan jawaban Musanna maupun Sa'ad. Terakhir dia cek pada pasukan dengan pangkat terendah, yaitu Ar-Rabi' bin Amir radhiyallahu anhu. Diundang ke kemahnya, Rabi' bin Amir datang, bahkan menaiki kuda kecilnya, dan kemudian turun di dekat permadani-permadani yang disiapkan. Dia masuk oleh Rustum, sudah disiapkan palungan, kayak mahliga di depannya, supaya nanti kalau Rabi' bin Amir masuk, dia masuk sambil membungkuk. Supaya memberi hormat. Tapi Rabi' bin Amir seorang muslim yang cerdas, dia balik badannya masuk dengan pinggul duluan. Rustum kaget dan kemudian bertanya, apa tujuan kalian datang kemari orang-orang hina? Kata Rabi' bin Amir, kami datang sebagai kaum yang dibangkitkan Allah untuk membebaskan manusia dari penghambaan kepada sesama manusia menuju kepada peribadahan kepada Allah semata. Kami datang untuk membebaskan manusia dari sempitnya dunia menuju luas akhirat. Kami datang untuk membebaskan manusia dari kezaliman agama-agama menuju keadilan Islam. Kata Rustum tepuk jidat. Ini kalau dari atas sampai bawah tujuannya sama begini, ini pasukan tidak terkalahkan. Maka pasukannya kemudian dibagi 50.000 orang suruh pulang menjaga ibu kota. Ibu kota di Persepolis di Madain, perang di Qadisiyah itu hanya 30.000 lawan 150.000. Kenapa? Kata Rustum, kekalahan kita sudah hampir pasti. Hari berikutnya Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya kepada para sahabat, kita menunggu mereka atau kita menuju mereka? Kata para sahabat dengan semangat, ya Amir, maju bibarakatillah. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, tapi kita tidak punya pengalaman, lewat air begini bagaimana caranya? Sudah yakin saja ya Amir, gandengan tangan sama-sama, kita insya Allah tidak hanyut. Sungai Dajlah, sungai Tigris itu, kalau dilihat dari ujung ke ujung kayak laut, besar sekali arusnya, dalam sekali sungainya. Tetapi mereka kemudian dengan yakin bergandeng tangan menyeberang. Maka para ulama ketika mensyarah hadis, yadullahi ma'al jamaah, tangan Allah bersama jamaah, mereka para ulama membandingkan antara mukjizatnya Musa alaihissalam dengan karamah pasukan Sa'ad bin Abi Waqqas.
Musa itu yang beriman siapa? Ketika dia dikatakan oleh kaumnya, inna lamudrakun, kita akan tersusul oleh Musa. Tersusul. Kata Musa, kalla, sekali-kali tidak tersusul. Inna ma'ya rabbi sayahdin. Robku bersamaku, dia akan memberi petunjuk kepadaku. Siapa yang bersama Robnya Musa? Hanya Musa. Nanti akan terbukti, karena kaumnya Musa imannya tidak sefrekuensi dengan Musa. Ini beda dengan Nabi, dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu di dalam gua Hira yang la tahzan innallaha ma'ana. Kalau Abu Bakar dan Nabi, Allah bersama kita. Kita bahasa Indonesia, bukan bahasa Makassar. Karena saya tahun 2005 pertama kali ke Makassar, saya cukup terkejut. Turun dari mimbar kuliah subuh, seorang ibu bertanya kepada saya, Ustaz, apa kita sudah kawin? Bingung saya jawabnya. Itu mending ada ustadz lain datang ke Makassar, dijemput oleh panitia ikhwan dan akhwat, diantar ke hotel oleh ikhwan dan akhwat panitia, rombongan. Kemudian salah seorang akhwat panitia mengatakan kepada ustadz itu, Ustadz, malam ini kita tidur dulu di hotel ini. Mungkin kalau sudah ada gaya zaman sekarang, kata ustadznya, pusing pala Barbie. La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan sedih, Allah bersama engkau dan aku. Allah bersama engkau dan aku. Itu kalau Rasul dan Abu Bakar, karena imannya sefrekuensi. Musa dengan Bani Israel enggak sefrekuensi, maka inna ma'aya rabbi sayahdin. Rabbku bersamaku, dia akan memberi petunjuk kepadaku. Lalu lautan terbelah. Lautan terbelah itu kan ngeri. Mesti jalan di bawah, jalannya pula nggak rata, di kanan kiri, ombak kayak gunung gedenya. Horor sebenarnya kaumnya Musa itu ketika melewati Laut Merah. Bandingkan dengan Sa'ad bin Abi Waqqas dan pasukannya, gandeng-gandengan dengan penuh ketenangan, jalan di atas air, menyeberangi Sungai Dajlah, menuju ke arah pasukan Rustum. Itu pasukan Rustum sudah bilang, mereka memperkirakan ini pasukan nanti nyebrang bikin jembatan dulu. Pas mereka bikin jembatan, kita tembakin habis pakai panah, gitu kan? Ternyata nggak perlu pakai jembatan, gandeng-gandengan sampai ke seberang. Bubar itu 150.000 pasukan. Ngeri ini. Karena apa? Bahkan ketika sedang di tengah, diceritakan ada satu wadah airnya, pasukan itu jatuh. Salah satu pasukan itu wadah airnya jatuh. Itu ngaduk, nyari-nyarinya sama-sama. Ka'abku, kata salah satu orang pasukan itu. Kemudian semuanya ngambilin, nyari-nyari di bawah. Adakah hanya di bawah? Kata pasukan yang seberang, kantong air jatuh aja nyarinya bareng-bareng gitu. Lah kalau kita mukul salah satu di antara mereka, itu balasnya bareng-bareng gitu. Ngeri ini pasukan. Ngeri gitu. Karena pasukan yang penuh berkah, bubar pasukan Rustum, hancur mereka. Dan keberkahan berikutnya adalah mengikuti sunnah Rasulullah. Diceritakan ketika mengepung di Persepolis Madain, bentengnya sangat kokoh. Pasukan saat itu perlu waktu lama. Sa'ad bin Abi Waqqas kemudian mengirim surat kepada Sayyidina Umar. Ya Amirul Mukminin, nasihat engkau. Kenapa kami lama tidak berhasil menaklukkan ibu kota ini? Kata Umar, mungkin ada sunnah Rasulullah yang kalian lupakan. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, betul. Di sini tidak ada kayu arak untuk bersiwak. Kirimkan ya Amirul Mukminin. Dikirim kayu arak untuk bersiwak dari Madinah ke garis depan. Maka pagi harinya dengan demonstratif, pasukan kaum muslimin menggosok giginya dengan kayu arak. Itu pasukan yang di benteng gemeteran. Gila, kayu aja dimakan ini pasukan ini. Jadi horor banget gitu. Pasukan yang penuh berkah ini, karena mereka yadullahi ma'al jamaah. Apa buktinya penuh berkah? Ketika kemudian mereka mengirimkan harta bertimbun-timbun, perbendaharaan Kisra, semua diangkut ke Madinah. Tanpa sedikit pun mereka ambil. Umar bin Khattab menangis. Betapa amanahnya pasukan ini. Betapa amanahnya panglimanya. Maka kata Sidina Ali bin Abi Thalib kepada Umar, karena engkau pula ya Amirul Mukminin, di dalam hatimu tidak ada sedikit pun keinginan terhadap harta ini. Andai hatimu sedikit serakah pada harta ini, maka pastilah pasukan itu akan saling bunuh untuk memperebutkannya. Berapa harta yang dikirim?
ke Madinah. Itu uang sakunya Kisra yang gak sempat dibawa lari. Uang saku yang gak sempat dibawa lari. Itu 3, nolnya 12 dinar kata Ibnu Katsir. Dinar itu 4,2 gram emas. Dinar itu 4,2 gram emas. 4,2 gram emas kalikan 3, nolnya 12. Itu uang saku yang gak sempat dibawa lari. Mahkotanya Kisra itu dijunjung oleh 5 orang. Kenapa? Dulu makanya gimana coba? Ternyata mahkotanya Kisra itu diikat dengan rantai ke 3 sisi. Ke sana, ke sana, ke sana. Jadi Kisra itu waktu itu kalau ke Balerung bukan dia pakai mahkota, tapi dirinya yang dipakaikan ke mahkotanya. Permadani istananya Kisra itu, permadani istananya Kisra, nanti kalau dibagi-bagi oleh Sayyidina Umar untuk pasukan, 1 orang itu mendapatkan karpet yang tebalnya setebal badannya dan luasnya bisa untuk alas tidur dan salat. Ini cikal bakal dari sajadah yang kita pakai untuk salat itu. Karena dari Persia, ketika dibagi-bagi oleh Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Jadi betapa berkahnya pasukan ini yang di hatinya tidak ada dunia, yang mereka inginkan adalah kami adalah pasukan kaum yang dibangkitkan oleh Allah, membebaskan manusia dari penghambaan kepada manusia menuju kepada Allah semata, dari sempitnya dunia menuju lapangnya akhirat, dari kezaliman agama-agama menuju keadilan Islam. Futuhat yang sama yang kemudian berlaku kaidahnya di seluruh dunia. Yang terakhir, makta ayat itu berbunyi wattaqullaha la'allakum turhamun, dan bertakwalah kepada Allah agar kalian mendapat rahmat. Apa pangkal takwa itu? Salah satu orang yang paling takwa sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan hanya 2 orang ini yang oleh Allah dijadikan sebagai uswatun hasanah di dalam Al-Quran. Orang lain kisah-kisahnya disebut sebagai ibrah, pelajaran. Tapi kalau 2 orang ini disebut sebagai uswatun hasanah, Muhammad dan Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Ibrahim bahkan sudah masuk dulu, disebut oleh Allah sebagai Khalilur Rahman. Dia mengambil Ibrahim sebagai khalilnya. Maka perhatikan bagaimana Ibrahim membangun ketakwaannya kepada Allah, hidup yang mesra dengan Allah, sehingga dia dirahmati Allah. 1, dia mengatakan, ada 5 kata-katanya yang sangat indah di dalam surah Asy-Syu'ara ayat ke-78 sampai 82. 1, alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Allah itu zat yang menciptakan aku, maka dia yang memberi hidayah kepadaku. Membangun kemesraan dalam takwa dengan Allah, pertama-tama adalah mentafakuri penciptaan kita. Tafakuri betapa agungnya, indahnya penciptaan kita. Tafakuri bagaimana garis-garis wajah indah. Betapa agungnya dia yang telah sawarakum fa ahsana suwarakum, membentuk kita dengan begitu indahnya. Tafakuri setiap hal yang ada pada diri kita. Sebab ayat yang awal turun kepada nabinya pun meminta kita membaca segala sesuatu dengan nama dia yang maha pencipta. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insan min 'alaq. Tafakuri semuanya sampai kita punya kesimpulan ini. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Tidak engkau ciptakan semua ini dengan sia-sia ya Allah. Maha suci engkau. Jaga kami dari siksa api neraka. Ini seorang mukmin memulai ilmunya dengan asma Allah. Maka dia mengakhiri kesimpulannya dengan khaufnya kepada azab Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ilmu seorang mukmin. Dia mentafakuri penciptaan dan tahu bahwa penciptaannya yang indah ini. Kata Kiai Anwar Zahid, manusia itu ciptaan Allah yang paling indah. Coba saja kalau tidak percaya, jejerkan lelaki terjelek dengan monyet yang paling tampan.
Tetap saja manusia itu lebih indah. Tetapi keindahan penciptaan manusia, fi ahsani taqwim, tidak ada apa-apanya. Bahkan kalah dibanding binatang. Dia menjadi asfala safilin, lebih rendah daripada binatang kalau tanpa hidayah. Maka Ibrahim mengatakan fahuwa yahdin. Kalau tanpa hidayah, calon ayam lebih laku dijual daripada calon manusia. Telur namanya. Kalau tanpa hidayah, maka keluaran sapi lebih laku dan bermanfaat daripada keluaran manusia. Di pegunungan Dieng, perkebunan sayuran, bertruk-truk setiap hari keluaran sapi datang. Sebagai pupuk, keluaran manusia nggak diterima kalau dikirim ke sana. Dan bahkan kalau tanpa hidayah, sama-sama tanpa hidayah, manusia sangat lebih rendah dibanding binatang. Sebab kalau ada kambing nakal menghamili kambing milik tetangga, kira-kira pemilik kambing yang dihamili marah atau suka? Senang. Tetapi kalau itu dilakukan oleh manusia, maka pasti akan menjadi sebuah perang dunia ketiga. Ini soal yang kalau tanpa hidayah, manusia itu sangat rendah. Maka Ibrahim mengatakan fahuwa yahdin, dan dengan itulah kita setiap hari mohon hidayah kepada Allah. Kita meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Dan ini termasuk rukun salat, maka minimal sehari 17 kali kita ini memohon hidayah untuk ditunjukkan ke jalan yang lurus. Jalan lurus itu ternyata bukan jalan yang mulus. Kita sering membayangkan jalan lurus itu mulus, halus, bebas hambatan, tidak ada aral melintang, tidak ada onak dan duri, tidak ada tikungan tajam, tidak ada turunan curam, tidak ada tanjakan terjal, tidak ada kerikil dan batu-batu, tidak ada lumpur, dan tidak ada hal-hal yang tidak mengenakan. Semua keinginan terkabul, semua harapan terpenuhi. Tapi ternyata jalan yang lurus dijawab oleh Allah, dijelaskan oleh Allah dengan kata-kata siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang diberi nikmat. Maka perhatikan Al-Quran datang untuk menjawab doa kita itu. Isinya Quran adalah kisah tentang orang-orang yang diberi nikmat dan jalan mereka. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Dzulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, sampai Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Perhatikan kisah mereka. Adakah yang mulus? Tidak. Jalan lurus itu lurusnya kepada Allah. Wa anna Allah rabbi wa rabbukum fa'buduh. Hadza siratul mustaqim, kata Isa di surah Maryam. Allah Rabbku, Rabb kalian. Sembah dia semata. Ini jalan lurus. Lurusnya kepada Allah di dunia bisa seperti Adam, bisa seperti Idris, bisa seperti Nuh, bisa seperti Hud, bisa seperti Saleh. Atau orang-orang yang lainnya. Kesemua jalan itu. Sampai seperti Musa. Atau seperti Isa. Atau seperti Muhammad SAW. Atau yang disebut oleh Allah sebagai, yang disebut oleh Allah sebagai sebaik-baik cerita. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas bima auhayna ilaika hadzal Qur'an. Sebaik-baik cerita di jalan yang lurus itu adalah cerita tentang, ini awal surah apa? Yusuf. Sayang kita kalau ingat Yusuf cuma ingat soal tampannya, padahal tampan banyak risikonya. Anda pengen seperti Yusuf? 1, disayang orang tua. 2, didengki saudara. 3, dimasukkan ke dalam sumur. Hati-hati yang tampan. 4, ditolong kafilah dagang, ternyata dijual sebagai budak. 5, digodai oleh majikan. Ikhwan silahkan tafakuri, muhasabah. Kira-kira kalau digoda seperti Yusuf digoda, bajunya sobek bagian mana? Kalau sobek bagian belakang seperti Yusuf karena melarikan diri. Tapi kata kawan saya sobek bagian samping. Kenapa bagian samping? Karena saya tidak sesoleh yang sobek bagian belakang, tapi insya Allah juga tidak sebejat yang sobek bagian depan. Tengah-tengah. Sedang-sedang saja. Risiko selanjutnya orang ganteng, orang tampan, difitnah oleh yang salah. Bang, dia godain ayah bang. Kemudian risiko selanjutnya, karena wanita yang menggoda Yusuf ini, siapa namanya? Dari mana taunya? Di surah Yusuf ada nama itu? Tidak ada. Kenapa tidak ada? Allah itu maha santun. Kalau ada orang bermaksiat kepada Allah tidak punya malu dan terang-terangan, Allah sebut namanya. Contoh, tabat syada abi lahbi wa tab.
Dia tidak punya malu, menyakiti Rasulullah, menentang dakwah. Allah sebut namanya. Wanita yang menggoda Yusuf punya malu. Buktinya apa? Sebelum menggoda Yusuf, dia menutup semua pintu. Malu ya? Maka Allah tidak sebut namanya. Dia cuma disebut di dalam surah Yusuf sebagai Imra'atul Aziz. Apa terjemahnya Imra'atul Aziz? Oknum istri pejabat. Ya, nanti tanya yang pinter bahasa Arab. Imra'atul Aziz itu terjemahnya oknum istri pejabat. Si oknum istri pejabat digosipin. Akhirnya dia balas dendam dengan mengundang makan. Ternyata di situ semuanya mengagumi dan mengiris-iris jari tanpa terasa. Kata Imra'atul Aziz, tuh baru lihat sekali udah ngiris-iris jari. Lah saya lihat tiap hari. Gitu. Dan seterusnya bagaimana perjalanan sebaik-baik kisah sebab kita memohon hidayah Allah di situ. Yang kedua, bagaimana kemudian kita melihat Ibrahim alaihissalam mengatakan walladzi huwa yut'imuni wa yasqin. Dan Allah adalah zat yang adalah dia. Ini seakan-akan untuk memberi penegasan. Ibrahim bisa mengatakan walladzi yut'imuni wa yasqin saja, tetapi dia mengatakan walladzi huwa yut'imuni wa yasqin untuk memberi penegasan kita yang kadang masih ragu. Kalau ada ikhwan ditanya, kenapa gak menikah ya akhi? Ini bukan bully, tanya serius. Jawab dia, saya mau kasih makan apa anak istri saya? Siapa yang ngasih makan? Hati-hati dengan kalimat Anda. Walladzi huwa yut'imuni wa yaskin. Allah yang memberi makan, Allah yang memberi minum. Rizki itu datang kepada kita lebih dahsyat daripada upaya kita mendatanginya. Kalau tidak percaya, tanya guru TK kita. Lagunya berjudul Cicak-Cicak di Dinding. Coba kalau Anda jadi cicak, mungkin Anda komplain kepada Allah. Ya Allah, salah desain. Kenapa salah desain? Cicak itu tidak punya sayap, tidak bisa terbang. Makanannya semua bisa terbang dan punya sayap. Kalau dia mau protes kepada Allah, ya Allah engkau tidak adil. Bagaimana aku bisa makan? Makananku terbang semuanya, makanan punya sayap semua, aku tidak bisa mengejarnya. Tetapi hakikat rizki dijelaskan di situ. Apa kata lagunya? Tugas cicak cuma diam-diam merayap. Siapa yang datang, cicaknya atau nyamuknya? Nyamuk, datang seekor nyamuk. Rizki yang datang kepada kita, bukan kita mendatangi rizki. Datang seekor nyamuk, tugas berikutnya cuma hap, lalu ditangkap. Renungkan garam yang mengasinkan sayur ibu Anda pagi ini. Barangkali sudah berjuta-juta tahun menghuni bumi, menunggu-nunggu kesempatan. Ya Allah, kapan aku bisa mengasinkan lidah orang bernama Salim Afillah dan memberi mineral kepada darahnya. Dia dari Samudra Hindia di barat sana bergerak berderak-derak bersama arus laut dan angin pasat barat laut, masuk ke Samudra Hindia, masuk ke Selat Malaka, masuk ke Laut Jawa, masuk ke pesisir Bangkalan, masuk ke tambak garamnya orang Madura. Dikristalkan, dimasukkan ke pabrik, diisi zat-zat bermanfaat, diangkut pula ke Jakarta. Kata garamnya, ya Allah, katanya aku untuk Salim Afillah. Kenapa ke Jakarta? Bukankah rumahnya di Jogja? Iya, kamu tunggu di Jakarta dulu, dia lagi di Makassar. Betapa sabarnya rizki kita untuk menjumpa kita, betapa dahsyat perjalanannya. Itu garam, diangkut ke Semarang dulu, dari Semarang ke Jogja. Di Jogja, di pasar induk besarnya, kata dia, ya Allah lah, istrinya Salim jarang belanja ke sini. Ya sudah, tunggu. Ada orang dari pasar namanya Prawiro Taman dekat rumah saya, belanja ke situ. Diambil, dibawa ke sana. Kata garamnya, istrinya Salim juga jarang ke sini. Ya udah, nunggu. Ada namanya Mas Trimanto, tetangga saya perkenalkan karena dia masih jomblo. Orangnya baik, soleh, rajin sholat berjamaah ke masjid. Kalau dagang jujur, luar biasa. Dia jualan di depan rumahnya. Pada suatu hari, istri saya kehabisan garam. Garam itu dibeli dan ditaburkan di sayur lodehnya. Saya diketuk pintu kamar, disuruh keluar. Saya jalan dari kamar ke ruang makan. Sementara garam itu telah berpetualang di 7 samudra. Luar biasa. Baru garamnya, belum labu siamnya, belum terongnya, belum kacang panjangnya, belum daun melinjonya,
belum santannya, belum ikan asinnya, belum sambalnya, belum nasinya, belum tempenya. Dikira kedelai makanan Indonesia. Kedelainya saja dari Amerika perjalanannya, Masya Allah. Rizki itu mendatangi kita dengan dahsyatnya. Maka tugas kita bekerja itu ibadah, sepenuh-penuh ibadah. Yang kita kejar dalam pekerjaan kita bukan rizki, tetapi pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan rizki, tapi pahala. Sebab rizki sudah dibagi-bagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan adilnya. Hajar itu tugas bolak-balik di antara Safa dan Marwah 7 kali. Ketika airnya memancar di kaki bayinya, dia tidak mengatakan, ya Allah kok enggak dari tadi loh ya. Enggak. Tapi mana yang berharga, tempat keluarnya rizki atau ikhtiarnya yang dijadikan manasik oleh Allah, Anda enggak menemukan. Manasik aja ada begini-begininya. Itu kan gerakannya Ismail ketika airnya memancar di kakinya. Itu tidak dijadikan sebagai bagian manasik. Yang dijadikan bagian manasik adalah yang tidak menghasilkan, yaitu jalan bolak-balik antara Safa dan Marwah. Karena itu yang dicari adalah pahala di sisi Allah, bukan sekedar rizki. Rizki sudah ditetapkan, yang kita ibadahi di dalam kerja kita, kita cari pahala sebanyak-banyaknya. Yang ketiga, Ibrahim mengatakan, wa idza maritu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit, Allah menyembuhkan. Kalau aku dapat musibah, Dia memberi ganti lebih baik, memberi pahala lebih besar, memberi pahala tak terhingga di akhirat kelak. Yang keempat, Ibrahim mengatakan, walladzi yumituni tsumma yuhyin. Dia yang akan mematikan aku dan menghidupkan aku lagi. Hidup yang penuh lapis-lapis keberkahan selalu dimulai dari ketakwaan yang berhulukan, kesadaran bahwa kita akan mati lalu hidup lagi. Terakhir, walladzi atma'u yaghfira li khati'ati yaumiddin. Hidup yang didasarkan pada kerendahan hati. Ibrahim tidak mengatakan, zat yang aku harapkan untuk membalas amal solehku di hari pembalasan. Ibrahim mengatakan, zat yang aku harapkan mengampuni dosa-dosaku di hari pembalasan. Kehambaan sejati agar kita mendapat rahmat. Wattaqullaha la'allakum turhamun. 5 menit yang lalu diperingatkan bahwa waktunya tinggal 5 menit. Berarti sekarang habis gitu ya. Jazakumullah khairan. Mohon maaf atas segala yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.